Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayar Rahayu dengan NIM 2203102250 dari kelas A5A Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana tinjauan dari perspektif sistem informasi manajemen pada analisis penerapan e-government di Kabupaten Kediri. Yang pertama ada tujuan implementasi e-government di Kabupaten Kediri, Jawa Timur adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi. Pengembangan sistem surat keterangan elektronik atau disebut e-suket yang akan memungkinkan warga untuk mengurus surat keterangan secara online tanpa harus pergi ke kantor kelurahan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tujuan ini. Hal tersebut tidak hanya membuat layanan informasi lebih mudah diakses oleh masyarakat, tetapi juga mengurangi antrian serta meningkatkan efisiensi proses pelayanan. Komitmen pemerintahan Kabupaten Kediri untuk mewujudkan Smart City terdiri dari 6 pilar penting. Salah satunya adalah Smart Governance yang mengutamakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan menerapkan e-government, Kabupaten Kediri dalam lebih efisien dan mengelola administrasi publik, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pelayanan. Yang kedua akan membahas tentang komponen sistem informasi, yaitu untuk menerapkan e-government ada beberapa komponen sistem informasi yang sangat penting untuk mendukung layanan publik yang efisien dan efektif. Komponen tersebut adalah yaitu software, hardware, basis data, dan jaringan. Yang ketiga akan membahas tentang infrastruktur teknologi informasi berbagai aplikasi e-government seperti e-suket, elektronik surat keterangan digunakan oleh jaringan internet dan perangkat keras Kabupaten Kediri. Aplikasi ini membutuhkan jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai. Misalnya, agar penggunaan dapat menggunakan e-suket dengan kelurahan Ngasem, mereka hanya membutuhkan perangkat komputer dan jaringan WiFi. Namun jaringan WiFi masih perlu diperbarui dan dipertahankan, dan hanya sebagian kecil dari jaringan yang dibiayai oleh anggaran pemerintahan. Yang keempat, kami akan membahas tentang manajemen data dan keamanan informasi. Kabupaten Kediri telah membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau yang disebut PPID untuk melindungi data. PPID akan bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyebaran informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Peraturan Bupati Kediri Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga menetapkan prosedur operasional untuk pengelolaan dan keamanan data. Salah satu fokus utamanya yaitu adalah meningkatkan kesadaran tentang keamanan informasi di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD melalui pelatihan dan sosialisasi tentang ancaman siber seperti phishing dan serangan malware. Untuk mengatasi masalah keamanan ini, pemerintahan Kabupaten Kediri juga menggunakan jaringan virtual private network atau yang disebut VPN untuk melindungi komunikasi data dan menerapkan sertifikat elektronik untuk menjamin keaslian dokumen digital. Yang kelima, saya akan membahas kualitas dan aksesibilitas layanan e-government di Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah mengalami perkembangan dalam hal kualitas dalam kemudahan mengakses data. Masyarakat Kediri sekarang dapat mendapatkan layanan publik dengan lebih mudah berkat penerapan sistem e-government. Misalnya, masyarakat dapat mengurus berbagai kebutuhan administrasi dan mereka tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan melalui aplikasi seperti sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi atau yang disebut dengan Sakti dan sistem perizinan online. Yang keenam, ada pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Penggunaan e-government di Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah menunjukkan bahwa pemangku kepentingan mendapat manfaat dari pengambilan keputusan berbasis data. Pengembangan sistem surat keterangan elektronik atau yang disebut e-suket yang memungkinkan warga untuk mengurus surat keterangan secara online supaya merupakan penting. Sistem ini tidak hanya membuat layanan lebih mudah diakses dan masyarakat, tapi juga memberikan pemerintahan
data yang akurat dan terkini untuk membantu mereka masyarakat untuk membuat keputusan. Yang ketujuh, partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan lebih efektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan jika fitur ini ada. Atau laporan dari Diskominfo Kabupaten Kediri menunjukkan peningkatan jumlah pengaduan yang masuk setiap tahunnya, bahwa masyarakat semakin percaya untuk menggunakan saluran resmi untuk menyampaikan aspirasi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa e-government Kediri tidak hanya menawarkan informasi, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk berbicara secara konstruktif dengan pemerintahan. Yang kedelapan, ada hambatan dan tantangan implementasi. Dalam implementasi e-government di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, terdapat beberapa tantangan yang dapat mengurangi kualitas dan efektivitas layanan publik, yaitu keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur dan teknologi informasi merupakan hambatan utama. Meskipun ada upaya untuk digitalisasi untuk meningkatkan layanan publik, kekurangan anggaran seringkali menghalangi pelaksanaan penuh berbagai program e-government yang direncanakan. Yaitu kesimpulannya, implementasi e-government di Kabupaten Kediri bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi berbagai layanan administratif seperti e-Sukat untuk surat keterangan online yang mempermudah akses masyarakat dan mengurangi waktu antrian. Infrastruktur dan komponen sistem informasi yang mendukung e-government mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta prosedur operasional yang diperkuat untuk melindungi data publik dan meningkatkan keamanan informasi. Penerapan sistem ini menunjukkan perkembangan positif dalam keterbukaan informasi dan partisipasi publik melalui platform pengaduan dan portal informasi yang memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya keterampilan sumber daya manusia, serta resistensi terhadap perubahan masih menjadi kendala yang perlu ditangani untuk mencapai implementasi yang optimal. Yang terakhir ada rekomendasi untuk peningkatan penerapan e-government, yaitu sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang cara penggunaan layanan e-government sangat penting untuk meningkatkan partisipasi publik ke pemerintahan Kabupaten Kediri melalui kampanye melalui media sosial, website resmi, dan bekerjasama dengan komunitas tempat untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan ini. Sekian penjelasan saya melalui e-government pada pemerintahan Kabupaten Kediri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.